Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumoeno, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Setiap orang pasti pernah bermimpi untuk jadi orang kaya. Khususnya kalau sudah tanya sama anak-anak kecil, apa cita-cita kamu? Sebagian berkata, saya ingin jadi tentara. Dan kalau ditanya tentaranya ingin jadi apa? Pasti cita-citanya ingin jadi jenderal. Karena apa? Punya kuasa dan punya kekayaan. Sebagian ditanya, kamu kalau besar mau jadi apa? Saya ingin jadi presiden. Kenapa? Karena punya kuasa dan punya kekayaan. Orang kalau ditanya, kamu kalau besar mau jadi apa? Saya mau jadi pengacara, karena dia pikir pengacara itu berarti punya kuasa dan punya kekayaan. Sebagian ditanya, kamu kalau besar mau jadi apa? Saya mau jadi artis. Kenapa? Karena kembali, punya pengaruh, dikenal orang, dan kaya, ya kan? Setiap orang pasti cita-citanya selalu mengarah kepada bagaimana saya bisa terkenal, bagaimana saya bisa hebat, bagaimana saya bisa nolong banyak orang, dan bagaimana saya bisa kaya, hidup saya tidak menderita. Nah, kekayaan memang diharapkan setiap orang. Tetapi tahukah saudara bahwa Allah adalah Allah yang juga merancangkan kekayaan. Alkitab berkata sama seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang pada orang yang takut akan Dia. Saya percaya setiap orang tua pasti punya kerinduan agar anak-anaknya hidup tenang, hidup damai, dan kalau boleh, kalau bisa, ya tidak kekuranganlah. Dan kalau masih memungkinkan, akan lebih baik kalau dia bisa kaya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memang kekayaan menjadi sesuatu yang dirindukan oleh banyak orang. Karena sebagian mulai berkata bahwa uang dapat mengerjakan apa saja dan uang dapat menjadikan apa saja. Tetapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, kekayaan bukan sesuatu yang perlu kita kejar. Karena sebetulnya waktu kita berada di dalam Kristus, siapa Kristus itu? Siapa Bapa kita itu? Bapa kita adalah Allah yang empunya langit dan bumi. Berarti Dia adalah Allah yang kaya. Waktu kita menjadi anak-anaknya, kita tinggal di dalam Dia, berarti kita adalah orang-orang kaya. Tidak peduli pendengar sekalian di mana sudah mendengarkan program ini. Apakah saudara seorang yang tinggal di rumah petak sederhana kontrak, atau mungkin sudah tinggal di rumah mewah dan termewah di kota ini. Sebagai hamba Allah, saya hanya ingatkan buat saudara, siapapun kita adalah orang-orang kaya. Karena kita adalah anak raja di atas segala raja. Tidak ada alasan untuk bersungut. Kekayaan di sini bukan kekayaan materi, tetapi kekayaan di dalam hati kita. Kekayaan di dalam batin kita. Karena status yang Bapa sediakan buat kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menempatkan firman Allah sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah kita akan berjalan dalam kemenangan, kepastian, berkat, dan mujizat. Haleluya. Dan kita sedang membahas kekayaan kita. Kalau kita di dalam Kristus disebut sebagai orang-orang kaya, apa buktinya? Mungkin sudah berkata, pendeta, saya ada banyak utang. Bagaimana pendeta dapat katakan saya orang kaya? Mungkin sudah mendengar program ini dan berkata, pendeta, uang untuk sekolah anak saya aja susah saya dapat. Bagaimana pendeta dengan mudahnya dapat berkata, di dalam Kristus kita orang kaya? Apakah pendeta mau katakan bahwa kalau saya tidak memiliki kelimpahan materi, berarti saya bukan anak Yesus? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sudah saya jelaskan tadi bahwa kekayaan dunia ini selalu menghubungkan dengan materi. Tetapi bagi saya kekayaan jauh lebih bicara justru hati. Orang-orang yang kaya tapi serakah, orang-orang yang kaya tapi merampas yang miskin, orang-orang yang kaya tapi membuat orang lain sengsara. Buat saya itu bukan orang kaya. Betul materinya kaya, tapi jiwanya, batinnya sangat miskin. Tidak sedikit orang kaya akhirnya kawin cerai,
raih. Akhirnya waktu dia kaya, dia berselingkuh, dia hianati istrinya sendiri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kedengarannya secara materi dia memang kaya, tapi buat saya batinnya pengemis, hatinya, imannya miskin, saudara-saudara. Tetapi sebaliknya, meskipun secara materi engkau kekurangan, tapi jika iman kita kaya, jika batin kita kaya, itu yang saya sebut sebagai orang-orang yang kaya. Nah, dalam Efesus pasal 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14 itu yang kita mau pelajari. Efesus 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14 di bawah judul perikop kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Perhatikan baik. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Berarti segala sesuatu yang di dalam sorga disediakan bagi kita. Ayat yang keempat, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Berarti alasannya Allah memberkati kita, Allah menyediakan yang terbaik buat kita agar kita hidup kudus di hadapannya. Ayat 5, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi, haleluya, puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu, haleluya, adalah jaminan bagian kita, dengar baik, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Allah rancangan yang baik buat kita. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah memberikan Roh Kudus sebagai jaminan sampai kata Alkitab Bapa kita memperoleh seluruhnya. Perhatikan baik, Allah sediakan segala yang terbaik dan Allah rindu untuk kita memperoleh seluruhnya. Karena itu Dia berikan Roh Kudus sebagai jaminan. Nah, pertanyaannya, mengapa kita disebut kaya? Yang pertama saya pelajari kenapa kita disebut kaya, karena kita disediakan rumah di sorga. Sekaya-kayanya orang yang saya kenal, paling dia hanya punya rumah di Singapura, dia punya rumah di Hong Kong, dia punya rumah di Jepang, dia punya rumah di Australia, dia punya rumah di London, dia punya rumah di Amerika. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, engkau adalah orang yang kaya. Engkau boleh saja berkata di dunia ini, saya tinggal di rumah petak dan kontrak. Mungkin saudara bisa aja mendengar program ini sambil berkata, saya tinggal di rumah tipe yang sangat kecil sekali. Dan bahkan kalau hujan mulai lebih keras, kita udah doa karena biasanya banjir. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, apapun yang terjadi, situasi lingkungan saudara tidak mempengaruhi status saudara sebagai orang kaya yang sudah punya rumah di sorga. Haleluya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya pastikan diri saudara berjalan dekat dengan Tuhan. Karena kalau saudara hidup dekat dengan Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita otomatis orang kaya. Karena rumah sudah disediakan di sorga. Berarti meskipun kita menangis hari ini, tapi ada harinya di mana kita bersorak-sorai dan disambut karena anak raja ini kembali ke tempatnya. Haleluya. Yang kedua saya pelajari, kenapa kita disebut sebagai orang kaya? Karena kita tidak pernah sendiri. Alkitab berkata, aku tidak pernah meninggalkan kamu dan tidak pernah membiarkan kamu. Bahkan Alkitab dengan tegas berkata, Allah memerintahkan malaikatnya untuk berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup kita selalu dijaga. Makanya Alkitab dengan tegas berkata, yang menyertai kita lebih banyak daripada yang melawan kita. Nah, hanya persoalannya seringkali kita gak menyadari bahwa kita adalah orang kaya yang dijaga oleh Tuhan. Kita sudah dijaga oleh Tuhan, tapi kita terlalu berani bermain-main dengan dosa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, menyadari kita dijaga sama Tuhan, berarti kita juga harus menjaga diri dan berkata, Tuhan, saya tidak mau hidup saya masuk dalam pencobaan, saya tidak mau hidup saya akhirnya masuk dalam dosa karena kesalahan saya sendiri. Saya mau jalan dekat dengan Tuhan dan melihat penjagaan Tuhan yang sempurna senantiasa berlaku atas hidup saya. Haleluya. Mengapa kita disebut kaya? Karena kita memiliki rumah di sorga. Yang kedua, karena kita tidak pernah sendiri, kita dijaga, kita dibela, kita disertai oleh Tuhan. Dan yang ketiga, karena kita selalu
akan menerima yang terbaik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah tidak pernah berikan the second best. Allah tidak pernah memberikan kepada kita yang terbaik kedua. Allah selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari sini kita belajar, dari sini kita diajar untuk menyadari, iya Tuhan, saya mesti belajar bersyukur karena saya kaya. Mungkin bukan secara materi saya kaya, bukan secara uang saya kaya, bukan mobil saya ada atau rumah saya besar, bukan itu. Tapi saya kaya karena saya punya rumah di sorga. Saya kaya karena saya tidak pernah sendiri. Saya kaya kenapa? Karena saya selalu menerima yang terbaik dari Tuhan. Alkitab berkata, Tuhan tidak pernah beri batu untuk anak-anaknya minta roti. Karena itu Alkitab dengan tegas berkata, Allah turut bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Dan yang keempat yang saya pelajari, mengapa kita disebut orang kaya? Dengar baik, karena kita selalu akan menjadi berkat. Artinya kita bukan hanya menerima berkat, tapi kita juga dapat memberkati orang lain. Hidup kita dapat menjadi berkat. Kita dapat membawa damai, kita dapat membawa sukacita. Apa artinya engkau kaya secara ekonomi, tetapi akhirnya engkau buat orang lain sengsara? Apa artinya engkau kaya secara ekonomi, lalu karena engkau merasa kaya, engkau bisa bentak orang seenaknya, engkau bisa maki orang seenaknya, engkau tidak pernah menghargai orang lain. Tapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, kita adalah orang-orang kaya. Kenapa? Waktu hidup kita jadi berkat buat orang lain. Orang melihat wajahmu saja memuliakan Bapamu yang di sorga. Orang melihat wajahmu saja merasa diberkati. Kenapa? Dari wajahmu terpancar kasih, kemuliaan, berkat, dan sukacita yang hanya sorga dapat sediakan. Itu sebabnya sebagai hamba Allah saya mau ingat, engkau menghadapi tantangan, engkau menghadapi masalah, saya mengerti. Engkau melewati masa-masa yang sukar, saya mengerti. Tapi mulai hari ini tetaplah bersyukur, karena kita adalah orang-orang terpilih yang kaya, yang diberikan Roh Kudus sebagai jaminan agar kita menerima segala sesuatu yang Bapa sudah janjikan bagi kita. Haleluya. Sudah ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, hubungi kami melalui website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini secara khusus juga saya mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa. Bapa dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka yang menghadapi masa-masa yang sukar, karena kami percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, mereka yang secara khusus sedang mengalami masa-masa yang sukar dalam rumah tangga, dalam ekonomi, dalam keadaan masa mudanya, Bapak hamba doakan dalam nama Yesus, yakinkan kami di dalam Kristus kami adalah orang-orang yang mendapat hidup dan hidup kelimpahan. Itu sebabnya kami percaya kami kaya bukan karena materi, tetapi karena sorga ada senantiasa dalam hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu di dalam Kristus kita lebih daripada orang-orang yang menang. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.